Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Herawati dengan NIM 181420 194, ada Ifat Fatimah 181420 164, dan satu lagi rekan saya yaitu Ahmad Mufli Aceng Saifuddin dengan NIM 181420 177. Kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang kompetensi, standar profesional, dan kode etik auditing syariah. Nah, yang pertama di sini itu ada definisi kompetensi. Nah, menurut Powell, kompetensi berasal dari kata kompetensi yang diartikan sebagai kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Sedangkan menurut para ahli lainnya seperti John M. Eckhol dan Hassan Senli, mendefinisikan kompetensi sebagai suatu keadilan yang memiliki tingkat keterampilan. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada karakteristik yang membentuk kompetensi. Nah, menurut Spencer, karakteristik yang membentuk kompetensi itu ada 5, yaitu yang pertama pengetahuan, kemudian ada keterampilan, terus konsep diri, karakteristik pribadi, dan yang terakhir adalah motif. Nah, di sini yang pertama itu adalah faktor pengetahuan yang meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. Yang kedua ada keterampilan. Keterampilan di sini merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga itu ada konsep diri. Dan nilai-nilai merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan citra dari seseorang seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. Jadi ketika seseorang sudah bulat dan tekadnya tuh sudah bulat, dia punya kepercayaan diri, pasti dia akan berhasil gitu dalam situasi apapun. Namun ketika dia kepercayaan dirinya hilang, terus dia pokoknya down gitu ya, dia pasti dalam situasi apapun dia nggak bakalan berhasil kayak gitu. Terus ada yang keempat itu ada karakteristik pribadi. Nah, di sini karakteristik pribadi itu merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti halnya pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Jadi di sini karakteristik itu menunjukkan bagaimana dia menanggapi sebuah masalah. Ketika ada suatu masalah, ada tekanan yang datang ke dia tetap tenang menghadapinya. Terus dia memiliki jalan keluar yang tepat gitu kan. Nah, disitulah yang akan membentuk kompetensi. Selanjutnya yang terakhir ada motif. Di sini motif itu merujuk pada emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan lain yang memicu tindakan. Jadi yang membentuk kompetensi itu yang terakhir adalah motif. Di sini ketika dia sudah memiliki kemauan, hasrat, keinginan, nah pasti akan timbul tindakan yang akan membuat dia lebih bisa percaya diri dalam melakukan suatu hal gitu. Kompetensi sebagai sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang, serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan, sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan.
berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Kompetensi terbatas dan kompetensi istimewa untuk suatu pekerjaan tertentu merupakan pola atau pedoman dalam pemilihan karyawan, perencanaan, pengalihan tugas, penilaian kerja, dan pengembangan. Dengan demikian, kompetensi ini yaitu penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang mengarah pada kinerja dan direksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya. Yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Ada 3 komponen kompetensi auditor, yaitu mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus. Pertama, mutu personal. Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti berpikiran terbuka, berpikiran luas, mampu menangani ketidakpastian, mampu bekerja sama dalam tim, memiliki rasa ingin tahu, menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, dan yang terakhir menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif. Di samping itu, auditor juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena selama masa pemeriksaan banyak dilakukan wawancara dan permintaan keterangan dari auditan untuk memperoleh data. Yang kedua yaitu pengetahuan umum. Auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analitis. Yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Ada 3 komponen kompetensi auditor, yaitu mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus. Pertama, mutu personal. Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti berpikiran terbuka, berpikiran luas, mampu menangani ketidakpastian, mampu bekerja sama dalam tim, memiliki rasa ingin tahu, menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, dan yang terakhir menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif. Di samping itu, auditor juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena selama masa pemeriksaan banyak dilakukan wawancara dan permintaan keterangan dari auditan untuk memperoleh data. Yang kedua yaitu pengetahuan umum. Auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan. Selanjutnya, kompetensi profesional dalam pandangan Islam. Kompetensi profesional dalam Islam ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 84, yang artinya, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kepada setiap orang dari kedua golongan itu, Tuhan memberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kompetensi profesional dalam pandangan Islam. Kompetensi profesional dalam Islam ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 84, yang artinya, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kepada setiap orang dari kedua golongan itu, Tuhan. Yang selanjutnya ada kompetensi wajib auditor syariah. Ada 3 kompetensi wajib auditor syariah. Yang pertama ada knowledge, yang kedua ada skill, dan yang ketiga ada karakteristik. Yang pertama ada knowledge. Pengetahuan yang diperoleh auditor syariah
ketika sedang menempuh pendidikan formal dan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan pelatihan dan seminar. Untuk memenuhi hal ini, jurusan Ekonomi Syariah di Indonesia menghadirkan mata kuliah auditing syariah. Yang kedua, ada skill. Seorang auditor syariah harus memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam praktik kerja sesungguhnya. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang auditor diatur oleh Internal Audit Research Foundation atau IIRF, yang terdiri atas 5 keterampilan teknis. Yang selanjutnya ada kompetensi wajib auditor syariah. Ada 3 kompetensi wajib auditor syariah. Yang pertama ada knowledge, yang kedua ada skill, dan yang ketiga ada karakteristik. Yang pertama ada knowledge. Pengetahuan yang diperoleh auditor syariah ketika sedang menempuh pendidikan formal dan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan pelatihan dan seminar. Untuk memenuhi hal ini, jurusan Ekonomi Syariah di Indonesia menghadirkan mata kuliah auditing syariah. Yang kedua ada skill. Seorang auditor syariah harus memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam praktik kerja sesungguhnya. Baik, tanpa salam, perkenalkan nama saya Ahmad Mukli Ajeng Saifuddin dengan NIM 1814201777. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar profesional akuntan publik, yang dimana pada dasarnya standar profesional akuntan publik memiliki 5 tipe. Satu, standar auditing, yang dimana pada standar auditing tersebut mencangkup pada standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar interpretasinya. Kedua, standar atestasi, yang dimana pada standar atestasi di situ meliputi pemeriksaan, review, dan prosedur yang telah disepakati. Dan yang ketiga adalah standar jasa akuntansi dan review, meliputi dalam 3 tipe ya. Satu di sini kompilasi laporan atau pernyataan manajemen dalam bentuk laporan keuangan. 2, review atas laporan keuangan tersebut. Dan yang ketiganya adalah laporan keuangan komparatif, yang dimana penyajian laporan keuangan tersebut dalam 2 periode atau lebih ya, khususnya dan disajikan dalam bentuk berkolom. Dan yang keempatnya adalah standar jasa konsultasi, yang dimana standar jasa konsultasi di sini mencangkup dalam beberapa tipe. 1, konsultasi. Kedua, jasa pemberian saran internasional. Ketiga adalah implementasi. Keempat adalah transaksi. Dan yang kelima adalah jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya. Dan yang terakhir adalah dalam standar profesional akuntansi publik sendiri, yaitu standar pengendalian, yang dimana standar pengendalian tersebut telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntan di Indonesia tersebut. Salah satu poin yang ada dalam standar pengendalian yaitu independensi. Yang keduanya adalah penugasan personil, yang ketiganya adalah konsultasi, yang keempatnya adalah supervisi, dan yang kelimanya pemberian pekerjaan atau hiring, dan yang keenamnya adalah pengembangan profesional.
Selanjutnya ada kode etik dan komitmen profesi akuntan publik. Kode etik atau komitmen profesi akuntan publik yang telah disepakati oleh IAPI tahun 2010 di sini mencakup integritas, yang dimana prinsip integritas di sini mewajibkan setiap praktisi untuk bersikap tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi sendiri tidak boleh memberikan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan. Kedua pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati atau lebih jelasnya itu adalah penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan. Kode etik yang kedua pada profesi akuntan publik yang diterbitkan oleh IAPI adalah objektivitas, yang dimana prinsip objektivitas sendiri mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Dan adapun kode etik profesi akuntan publik yang ketiga adalah kompetensi. Prinsip kompetensi merupakan sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, mewajibkan setiap praktisi untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja, serta menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. Selanjutnya ada yang disebut dengan kode etik dalam praktik auditing dan etika dalam praktik konsultan manajemen. Di sini mencakup dua kategori, yaitu IFA Code of Ethics dan kedua Kode Etik IAI KASP. Dan kode etik profesi akuntan publik sendiri memiliki 5 tipe atau 5 kategori yang termasuk dalam kode etik profesi akuntan publik. Antara lain yaitu 1. Etika profesi, kedua tujuan kode etik, ketiga struktur kode etik, dan keempat prinsip kode etik, serta yang kelima adalah peraturan kode etik yang telah ditetapkan.